Sifat yang kedua adalah sifat salbiyah. Di dalam sifat salbiyah terdapat 5 sifat wajib dan mustahil Allah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat tadi segala sesuatu yang melekat. Salbiyah menafikan atau mengalahkan atau meniadakan sesuatu. Apa yang ditiadakan? Segala sifat yang tidak pantas bagi Allah. Ini sama-sama mustahil. Ya. Makanya sifat salbiyah ini berangkat dari kemustahilan. Kenapa muncul sifat salbiyah? Agar mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Yang pertama, kidam. Apa artinya kidam? Artinya kidam adalah terdahulu. Dari dulu. Tidak ada ujung awalnya. Yang mustahilnya hudus. Hudus ini baharu. Nah, berangkatnya dari hudus baharu ini. Kalau kita saja ini ada yang mengadakan, maka kita itu baru. Sedangkan Allah itu baru apa tidak? Bukan. Allah itu tidak pernah baru. Dari dulu sudah ada Allah. Kapan itu? Tidak ada ujung awalnya. Maka dikatakan dalam ayatnya huwal awwalu. Dialah yang maha awal. Nah, kalau seandainya Allah ini baharu, maka pasti ada yang ciptakan Allah. Ya. Yang menciptakan Allah ini berarti ada yang ciptakan lagi. Terus ada yang menciptakan lagi. Sampai kepada Allah lagi yang menciptakan. Nah ini kan daur namanya. Berulang, mata rantai. Ya kita biasa bahas waktu SD ada mata rantai. Ini makan ini makan ini makan ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin ini Allah ada yang menciptakan terus ada. Atau tasalsul. Berulang-ulang sampai tidak ada ujungnya. Setelah diciptakan yang ini diciptakan oleh ini. Tuhan ini diciptakan oleh Tuhan ini, Tuhan ini diciptakan oleh Tuhan ini, Tuhan. Tidak ada ujungnya pasti. Maka dari itu tidak mungkin Allah ada yang menciptakan. Pasti terdahulu, namanya kidam, pasti terdahulu. Tidak ada ujung awalnya. Nah, ini tadi makanya wal awwalu. Dalam hadisnya Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un. Dalam riwayat Muslim. Ya Allah, engkau zat yang maha awal, maka sebelummu tidak ada sesuatu pun. Itu kidam. Kita masuk ke bako. Apa ini bako? Bako itu kekal. Ya. Allah itu kekal, abadi. Tidak ada ujung akhirnya. Kalau tadi tidak ada ujung awalnya. Mustahil Allah itu binasa atau fana. Nah, kalau salbiyah tadi ini berangkat dari kemustahilan, segala sesuatu yang kita lihat di makhluk itu pasti ada akhirnya. HP rusak beli baru, laptop rusak beli baru, manusia rusak, nah, ada ujung-ujungnya. Manusia lahir, kemudian mati di alam barzah, terus kemudian di akhirat ada ujungnya. Tidak selama-lamanya. Nah, Allah tidak ada ujung akhirnya. Kalau ada ujung akhirnya, berarti nanti dia akan terus berulang. Terus ada awalnya lagi, terus ada akhirnya lagi. Terus nggak. Ini tidak mungkin bagi Allah. Nah ini makanya mustahil bagi Allah itu ada akhirnya. Pasti Allah abadi, kekal, tidak ada ujung akhirnya. Nah, ada pertanyaan, apakah ada makhluk yang kekal? Ada yang bertanya, surga neraka kekal apa tidak? Surga neraka kekal, abadi, selama-lamanya. Apa bedanya sama Allah? Allah juga kekal. Beda. Karena kekalnya surga neraka dikekalkan oleh Allah, sedangkan Allah kekal dengan sendirinya. Tanpa sebab apapun. Selain surga neraka, apalagi yang kekal? Ada Arsy, ada Lauhul Mahfuz,
ada kursi, ada kolam, ada ruh, ada tulang sulbi, ya, tulang ekor manusia. Nah, ini menurut Imam As-Suyuti. Ada 8 makhluk atau ciptaan Allah yang dikekalkan oleh Allah. Ruh, kenapa ruh bisa kekal? Dikekalkan oleh Allah. Karena ruh itu ketika berpindah, sebelum masuk ke jasad, dia sudah ada memang jasad yang baru. Kemudian dia masuk ke jasad, kemudian dia keluar dari jasad ketika di alam barzakh. Nah, setelah di akhir-akhir nanti Allah menciptakan wujud baru, kemudian masuklah ruh tersebut. Ini yang kita yakini. Itu bako, kekal. Berarti ruh ini kekal, surga neraka kekal. Tapi kekalnya dikekalkan oleh Allah. Huwal akhiru, kata dalam dalam ayat Al-Qur'annya, huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang maha akhir. Ada juga dalil dikatakan bahwa dalam surat Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi kekalnya Allah itu tadi sifat bakoknya Allah. Jadi mustahil Allah mustahil Allah binasa, tidak mungkin Allah binasa, fana. Kemudian mukhalafatul hawadis. Mukhalafatul hawadis ini artinya berbeda dengan makhluk. Apa sifat mustahilnya Allah? Mumatsalatul hawadis, sama dengan makhluk. Berangkat lagi dari mustahil. Allah itu mustahil sama dengan makhluk. Dari segi apa? Dari segi wujud. Allah itu tidak mungkin bentuknya Allah itu sama dengan makhluknya, ciptaan-ciptaannya. Allah itu wujudnya tidak kayak manusia, berkaifiat, tersusun-susun. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada rambut, kepala. Begitu juga ada kucing, itu ada kepalanya, ada rambutnya, ada telinganya. Begitu gajah, ada hidungnya, ada. Itu memiliki bentuk atau kaifiat. Ya. Mustahil Allah seperti itu, tidak sama. Allah itu tidak seperti angin. Allah itu bukan cahaya, karena cahaya adalah ciptaan Allah. Allah juga bukan gelap. Allah itu bukanlah sunyi, bukan pula ramai. Allah itu tidak gerak, Allah juga tidak diam. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu tidak sama dengan Allah. Itu zatnya, bentuknya Allah. Kemudian yang kedua, sifat. Allah itu tidak sama sifatnya dengan manusia. Allah ada tadi. Allah ada, manusia ada. Tapi adanya Allah ini tadi berbeda, kita sudah jelaskan. Nah, Allah itu bersifat berkuasa, kudro. Allah itu bersifat berkehendak. Apakah manusia punya? Punya. Manusia punya kehendak, manusia punya kuasa, tapi keterbatasan itu. Ya. Jadi manusia hanya terbatas kuasa dan kehendaknya. Allah bisa melihat, Allah bisa mendengar. Manusia bisa? Bisa. Manusia bisa melihat dengan matanya. Apakah Allah pakai mata? Tidak. Tidak sama seperti manusia. Allah tidak seperti makhluknya. Allah melihat tanpa menggunakan mata, karena mata itu hanya perantara saja untuk melihat. Telinga itu hanya perantara saja untuk mendengar. Suara itu hanya perantara saja untuk berkata-kata. Apakah Allah bersuara? Ya tidak. Karena manusia yang bersuara. Tuhan tidak bersuara. Ya. Kalau bersuara berarti itu makhluk, ciptaan Allah. Nah, kemudian
Ini berbeda sifatnya dengan sifat makhluknya. Yang ketiga, af'al. Allah itu berbeda pekerjaannya, perbuatannya sama manusia. Manusia itu bergerak dan diam. Allah tidak dua-duanya. Ini biasanya ada nih segelintir atau beberapa orang-orang atau ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa Allah itu turun di tengah malam untuk melihat makhluknya. Nah, kalau Allah turun di tengah malam di waktu di Indonesia, belum di waktu yang lain, berarti tiap detik Allah harus turun ke bumi. Nah, ini tidak. Naik turun pun itu bukan pekerjaan Allah. Naik turun ini pekerjaan manusia, pekerjaan makhluk, ciptaan Allah. Semua pokoknya gerak dan diam itu hanya perbuatan makhluk atau ciptaan Allah. Sedangkan Allah tidak bergerak dan diam. Ada ayat mengatakan bahwa yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan manusia. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, bagaimana mengartikan tangan tersebut? Kalau ulama salaf tidak mau mengartikan, tidak menyerahkan artinya dan mengembalikan artinya kepada Allah. Tidak mau membayangkan bagaimanapun yadullah, tangan Allah, tidak mau. Nah, kalau kita membayangkan, kita masuk dalam kategori syirik karena menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah maha sempurna dan maha suci dari segala yang sama dengan ciptaannya. Nah, kemudian ulama kholaf di sini mentakwilkan agar manusia ini tidak masuk kepada membayangkan apa yang dimaksud dengan tangan Allah. Sehingga dianalogikanlah para ulama kholaf setelah ulama salaf ini menganalogikan bahwa tangan di sini maksudnya adalah kekuasaan, sama seperti Pak Bupati, masyarakat Polowali Mandar di tangan Bupati, kan tidak mungkin betul-betul di tangannya Pak Bupati. Ini bermakna di bawah kekuasaannya Pak Bupati, agar tidak menjirimkan Allah atau tidak menyerupakan sesuatu menyerupakan Allah seperti makhluk. Nah, itu mukhalafatul hawadis. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah itu tidak seperti apapun, mau kita bayangkan ataupun tidak terbayangkan. Dan dialah wa huwas samiul basir, dialah maha mendengar lagi maha melihat. Itu mukhalafatul hawadis. Kita masuk ke qiyamuhu binafsihi. Apa itu qiyamuhu binafsihi? Yaitu kemandirian Allah, atau Allah berdiri dengan sendirinya, tidak membutuhkan sesuatu hal. Apa mustahilnya? Ihtiyaju linafsihi ligoirihi. Ihtiyaju ligoirihi, membutuhkan segala sesuatu. Nah, ini tidak mungkin. Allah itu mustahil, tidak mungkin membutuhkan segala sesuatu. Kalau kita berangkat dari mustahil, kalau Allah saja tidak membutuhkan sesuatu, berarti Allah berdiri dengan sendirinya, ya, berdiri dengan zatnya sendiri. Ya. Kita bagi dua, ada mahal, ada mukhassis. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Terus bagaimana Pak? Ada ayatnya Ar-Rahman ala arsy istawa. Tuhan bersemayam di arsy. Dalam arti bersemayam ini, tidak boleh kita membayangkan bahwa Tuhan itu lagi duduk-duduk di atas kursi di arsy. Itu musyrik. Menyamakan pekerjaan makhluk dengan pekerjaan Allah. Allah itu ada tanpa membutuhkan tempat, membutuhkan sesuatu. Allah ada tidak membutuhkan makhluknya. Allah menciptakan tempat. Masa Allah
membutuhkan tempat tersebut? Ya tidak. Berarti Allah itu kalau membutuhkan berarti sifatnya kurang, tidak pantas bagi Allah. Justru semua yang diciptakan oleh Allah itu bergantung pada Allah. Makhluk, tidak ada satupun makhluk yang tidak membutuhkan tempat, pasti membutuhkan tempat. Makhosis atau segala sesuatu tertentu membutuhkan ketertentuan atau sesuatu. Manusia itu tidak bisa lepas dari manusia lain, apalagi kepada Allah yang ciptakannya. Manusia saling membantu satu sama lain karena manusia terbatas, membutuhkan satu dengan yang lainnya. Cicak itu kalau tidak ada nyamuk, dia bisa makan apa? Makan nasi? Kan tidak. Justru karena dia membutuhkan satu sama lain, maka manusia itu lemah. Tuhan tidak membutuhkan apapun, ya, tidak membutuhkan apapun. Makanya dalam sifat mustahilnya itu dikatakan bahwa ihtiyaju li ghairihi. Tuhan itu tidak mungkin membutuhkan sesuatu, maka berdiri dengan sendirinya. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Fatir ayat 15 dikatakan bahwa ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalianlah orang-orang yang membutuhkan Allah. Antumul fuqara, kalian itu membutuhkan Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah yang sangat-sangat kaya, tidak membutuhkan sesuatu, dan dia sangat terpuji. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad. As-samad di sini artinya tempat bergantungnya segala sesuatu. Itu, ya, qiyamuhu li nafsihi. Sifat salbiyah yang kelima yaitu wahdaniyah. Wahdaniyah sifat wajib Allah, artinya esa atau tunggal. Kebalikan dari ini, sifat mustahilnya yaitu ta'addud atau berbilang. Mustahil Allah punya bilangan, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, esa secara apa Allah ini? Ada 3 macam keesaan Allah. Dari segi zatnya Allah itu esa, atau dari segi wujudnya. Dari segi sifatnya Allah itu tunggal. Dari segi perbuatan Allah itu tunggal. Tidak ada satupun yang bisa sama dengan zat, sifat, dan perbuatan Allah. Ini sama dengan mukhalafatul hawadis. Namun keesaan ini, keesaan Allah ini, dia dengan zatnya, dengan sifatnya, dengan afalnya. Nah, Allah itu yang pertama zat. Allah itu tunggal dari segi mutasilnya. Allah itu tidak sama dengan bentuk apapun. Allah punya mata, tidak punya. Allah tidak ada kepala, ada rambut, ini yang kita jelaskan tadi di mukhalafatul hawadis. Allah itu tunggal secara wujud, tidak sama dengan apapun. Esa secara wujudnya. Adapun yang dikatakan yadullah, tangan Allah, Allah itu tidak bisa kita bayangkan tangannya. Kalaupun kita membayangkan tangannya Allah, maka terjatuh kepada kesyirikan. Kemudian kita tidak bisa samakan bahwa Allah itu kalau dia sudah punya tangan, dia punya kepala, rambut, telinga. Ada juga ayat yang mengatakan wajhullah, wajah Allah. Ini tidak boleh kita katakan bahwa Allah itu wajahnya seperti ini, ada wajah begininya. Tidak boleh.
Allah itu tunggal, tidak seperti wajahnya apapun yang diciptakan. Nah, ini dari segi zat Allah, dari muttasilnya. Allah kamuttasil. Kemudian kamunfasilnya, Allah tidak sama, tidak ada yang selevel dengan Allah. Ya. Allah tidak mungkin ada yang sama levelnya dengan Allah. Tidak mungkin Allah itu punya menciptakan Allah lain. Ya. Allah yang sama derajat dan level kekuatan atau derajatnya ini, kesempurnaannya sama dengan Allah, itu tidak ada. Ya, ini munfasil. Kemudian dari sisi sifat Allah, dari sisi sifat Allah itu dibagi dua juga, ada muttasil, ada munfasil. Muttasilnya sifat Allah itu tidak mempunyai sifat dua. Misalkan tadi ada wujud, ada qidam, ada baqa, ada mukhalafatul hawadis, ada qiyamuhu binafsihi. Allah itu tidak mungkin ada dua wujudnya. Ya. Tidak mungkin ada dua sifat qidamnya, tidak mungkin ada dua sifat baqonya, tidak mungkin ada dua atau lebih, ya. Mukhalafatul hawadisnya, tidak mungkin ada dua qiyamuhu binafsihinya. Hanya tunggal secara sifat, ini muttasil. Sedangkan munfasil, tidak mungkin ada yang diciptakan oleh Allah, tidak mungkin ada yang diciptakan oleh Allah yang sama sifatnya dengan Allah, persis sama. Ya, contoh tadi, Allah mempunyai sifat kasih sayang. Manusia punya sifat kasih sayang? Punya, tapi berbeda kasih sayangnya. Allah lebih kasih sayang daripada makhluk, daripada ciptaan Allah. Allah itu lebih berkuasa segala-galanya daripada kuasanya makhluk. Nah, ini sifat berbeda dengan munfasil, ini berbeda dengan sifat ciptaannya Allah. Kemudian yang terakhir, perbuatan Allah. Allah cuman satu di sini, tidak ada pembagiannya. Kamunfasil. Allah itu tidak mungkin melakukan sesuatu itu sama dengan perlakuan makhluk-makhluknya. Perbuatan Allah itu tersendiri. Allah menciptakan. Misalkan Allah menciptakan Pak Muzani. Allah menciptakan Pak Muzani ini, dia mau menciptakan lahir di Makassar. Tidak, kalau ada Tuhan lain yang mengatakan bahwa tidaklah, saya tidak mau Muzani ini lahir di Makassar, di Korea saja misalkan. Nah, ini tidak. Nanti akan terjadi cekcok antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain. Ya, maka dari itu tidak mungkin adanya seperti ini. Ya, hanya satu perbuatan Allah yang seperti itu, hanya Allah saja. Yang lain tidak bisa. Tidak mungkin Allah menciptakan Allah lain yang sama selevel dengan Allah. Tidak mungkin. Jadi perbuatan Allah itu tunggal satu, tidak sama dengan perbuatan-perbuatan apa yang diciptakannya. Tidak mungkin sama. Nah, itu dalil aklinya. Maka kita masuk ke dalil nakli. Dalil nakli tadi kita sudah sebutkan bahwa qul huwallahu ahad. Nah, ada juga dalil nakli yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah, yaitu wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, ilahu wahid. Dalam hadisnya, innallaha witrun yuhibbul witro. Sesungguhnya Allah itu witir, esa tanpa tercampur dengan apapun. Dan Allah sangat menyukai witir atau yang ganjil. Allah meridhoi pahala-pahala yang dilakukan dengan hitungan-hitungan yang ganjil. Ini hadis riwayat Abu Daud. Itulah tadi pembahasan tentang salbiyah.